Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, bro semuanya. Sekarang saya ada di Jawa Timur, tepatnya di Gresik guys, untuk persiapan bertanding di Kejurnas Jatim Open 2019. Dan ini kebetulan kualifikasi PON pertama kali guys, bro. Di sini saya nggak sendirian bro, di belakang udah ada senior-senior saya. Kece, bro. Di situ ada Bang David Pasaribu guys. Sini ada Bang Rama. Dia YouTuber juga guys, YouTuber gaming nggak jelas. Di ujung ada pengantin baru guys, Bang Nur Sodik. Mereka adalah orang-orang hebat. Jadi bisa kali teman-teman DM saya. Sekarang bagaimana sih untuk persiapan lomba? 1 minggu sebelum lomba itu karboldinya apa aja sih? Jadi di sini saya akan jelaskan semua guys, semuanya. Tapi sebelum video ini berlanjut guys, bro, jangan lupa tekan tombol merah di bawahnya guys. Subscribe karena subscribe itu gratis guys. Support terus channel YouTube saya agar bisa update terus channel-channel yang bermanfaat untuk semua para runners dan semua penonton setia RC yang pastinya harus saya tulis guys. Kalau saya pribadi 1 minggu sebelum bertanding itu saya banyak mengonsumsi lemak-lemak yang tak jenuh seperti alpukat, kacang almond, karbohidrat. Itu sih buat persiapan untuk event-event yang resmi ya, kayak Kejurnas, event insya Allah yang internasional. Tapi sombong amat. Kayak tarkam itu enggak sih, kecuali tarkamnya ekstrim lah, kayak 42 kilo ataupun 40 kilo guys. Mungkin untuk karbohidratnya makannya seperti biasa sih guys. Jangan lupa makan daging, terus buah-buahan. Terus minggu sebelum itu jangan pernah makan goreng-gorengan guys, karena Emang apa sih nggak boleh? itu bisa membuat porokan jadi batuk ataupun semacamnya. Kayak alpukat itu kita makannya siang guys, 1 buah cukup, tapi yang bagus, yang mentega. Itu 1 minggu sebelum bertanding kalian harus konsumsi seperti itu. Setelah makan siang, selain alpukat, terus kayak herbal itu bagusnya setelah latihan guys, karena itu proteinnya bagus. Jadi 30 menit sebelum latihan, setelah latihan, setelah latihan kalian harus konsumsi itu bisa dibikin sendiri di stack guys, karena itu pemulihan cepat. Jadi kalau kita latihan pagi dan sorenya bisa latihan lagi guys dengan juga. Terus kayak almond itu kalian buat cuma 9 biasa. Mungkin teman-teman bertanya apa sih fungsinya dari lemak yang tak jenuh itu. Jadi saat kita berlari itu dengan jarak yang 10 kilo, dan ini saya baca dari coach saya juga ya, coach Abu Mulyawan. Saya tahu dari beliau bilang lemak tak jenuh itu bisa berfungsi guys. Jadi kalau kita bertanding di jarak 10 km, dari jarak 1 kilo sampai jarak 6 sampai 7 kilo itu yang dibakar adalah energi, kayak karbohidrat, kayak nasi atau kenapa gitu. Jadi sisanya itu yang dibakar adalah lemak tak jenuh guys, seperti ya kayak tadi lah, kacang almond, alpukat. Jika kita tidak mengkonsumsi seperti itu, jadi yang dibakar itu bisa otot-otot guys. Jadi yang bisa berbahaya. Dan juga mungkin teman-teman pusing nih kalau besok mau bertanding masih malamnya susah tidur kan. What the fuck? What? Sama juga saya juga seperti itu wajar guys. Jadi untuk mengatasi seperti itu, jangan kalian pikirin. Oke guys, saya akan bertanya kepada teman di belakang, Bang Welman. Kebiasaan dia sebelum bertanding itu apa aja sih? Oke Bang, sini dulu. Bang David, kebiasaan abang sebelum bertanding itu apa sih? Kebiasaan saya itu sebelum tanding, seminggu sebelum tanding itu saya perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan juga protein. Karbohidrat biasa kita dapat dari makanan seperti nasi, gandum, roti yang mengandung gandum, ataupun protein biasa dari ini makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Biasanya kalau buah saya mengkonsumsi buah pokat. Tapi biasa saya konsumsi buah pokat dia dengan cara langsung dimakan saja, tidak dicampur dengan apapun. Jadi normal guys, natural. Terus apa lagi Bang? Kalau biasanya kalau untuk latihan seminggu Tapering. Kira-kira berbeda nih Bang? Seminggu sebelumnya program latihan sudah diturunkan intensitas maupun volume. Kita tinggal adapun interval 400 biasanya diturunkan sekitar
40% dari program biasanya, dari program persiapan prakompetisi. Itu untuk kebiasaan saya. Dan kebetulan saya satu pelatih guys, sama senior saya Bang Elman. Jadi mungkin untuk karbohidratnya sama guys. Dan ini berbeda guys. Tapi dia sedang sibuk main game Mobile Legend. Dan ini YouTuber juga guys. Nanti kita jangan ganggu dulu ya. Dia lagi fokus. Nanti kita akan tanya. Oke guys bro, ini Bang Kama sudah selesai main gamenya. Akan kita tanya-tanya. Biar kalian nggak penasaran kan, seperti apa sih tapering seseorang yang menjadi perak PON itu, dan finalis SEA Games 2017 Malaysia dan ASEAN Games 2018. Sombong amat. Dia pelari 3000 seperti mungkin teman-teman ada yang ngefans sama dia gitu kan. Halo Bang. Bang, halo. Ini teman-teman nanya ini, apa sih tapering yang bagus dan carbo loading yang bagus, dan apa sih yang abang biasa lakuin sebelum bertanding itu biar fresh? Coba. Kalau untuk saya berbeda ya. Kalau dari segi Wilman, Robi, kadang kan tapering itu berbeda-beda. Kalau segi makanan pasti sama lah. Yang kita butuhkan pasti banyak karbohidrat. Kalau untuk sebelum pertandingan saya lebih suka untuk jalan-jalan biar lebih fresh lah. Jangan terlalu dipikirin pertandingan. Ya kita tetap mikir, tapi kita harus lebih santai, fresh. Jangan kita buat terlalu tegang, besok harus gini. Kalau saya sendiri sih pribadi lebih senang kayak ke mall, nonton Sama pacar gitu Bang. ya itu lebih bagus kan. Sombong amat. Semangat. Lebih bagus kayak gitu. Kalau saya kan kadang ada yang suka jaga kondisi di kamar, merenung. Kalau saya nggak bisa, saya tipe orang yang tapering saya atau jaga kondisi saya lebih baik jalan-jalan biar fresh. Tapi jangan terlalu malam juga pulangnya. Mungkin kita maghrib pulang jam 8 setengah 9, habis nonton, makan, terus balik. Itu aja, jangan dibikin gimana ya, bikin pusing lah intinya. Biar kita fresh tanding, kondisi bagus, gitu aja dari saya. Terus kalau abang hamil satu itu apa aja sih Bang yang abang konsumsi itu? Makanan gitu? Apa kayak biasa? Apa dari ritual khusus gitu? Nah ada sih, kalau saya makan yang penting kenyang, ya yang pasti karbohidrat bagus, gitu aja. Oke guys, jadi untuk jadi atlet itu jangan pelit ya guys. Kita harus berkorban juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan guys. Bagi dan kurangnya mohon maaf. Bang, bilang Bang, jangan lupa tekan tombol merah dulu. Jangan lupa tekan tombol merah. Jangan lupa tekan tombol merah. Subscribe. Tanggal merah. Ayo. Udah. Bang, ini orang-orang semua ketinggalan jet-jet. Oke guys bro, bukan hanya tips dari Bang Welman sama Bang Gama, ini juga ada tips dari pelari terkece lah dari Jogja, namanya Bang Nur Sodi. Jangan malu-malu. Oke Bang, ini teman-teman nanya tapering abang sebelum tanding itu apa sih kebiasaan yang abang lakuin sebelum bertanding? Kebiasaannya jangan lupa lah makan karbohidrat yang banyak, terus jangan lupa minum madu lah. Madu ya guys. Kalau Bang Sodik ini madu, kalau kita alpukat. Terus apa lagi Bang? Kalau abang malamnya itu sebelum tanding makan apa biasanya? Kalau malam ya cuma minum itu susu beruang. Terus tidurnya jam berapa Bang? Kalau besok mau tanding pagi, tidurnya itu jam berapa? Jam 9 sampai jam 10 udah makan tidur. Ingat ya guys, jam 9 sampai jam 10 itu harus sudah tidur. Jadi buat kalian yang pengen punya prestasi kayak Bang Sodik ini, Bang Sodik ini sudah pernah mewakili Indonesia di Singapura Open, terus medali perak PON 2016 di Jawa Barat guys. Jadi buat kalian yang pengen seperti Bang Sodik, ikutin tipsnya. Oke. Bang, jangan lupa subscribe di bawah ini. Oke siap. Jangan lupa. Jangan lupa sampai di channel di bawah ini. Oke guys, bro. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol merah di bawahnya guys. Subscribe. Karena subscribe itu gratis dan tidak bayar. Terima kasih.